teman-teman ya, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menuduh orang-orang Yahudi itu sebagai mujassimah. Tidak ada juga cerita dari para sahabat ya, yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu mujassimah, ya kan. Namun ya, sejak terpapar virus filsafat Yunani, oknum-oknum ulama itu ya, generasi setelah sahabat ya, mereka itu mulai menggunakan istilah tajsim ya. Mereka menuduh orang yang berkeyakinan Allah punya zat, nafas dan sifat itu sebagai mujassim ya. Itu tuduhan itu dilontarkan oleh orang-orang yang terpapar virus filsafat Yunani, ya kan? Ya, jadi gini, tidak ada tajsim, tidak ada ya. Tidak ada dalil yang mengatakan tajsim. Tapi Allah itu memiliki zat, nafas dan sifat gitu. Allah itu dalam dalilnya ya, mengatakan Allah itu lahu dzatun wa nafas dan sifat, termasuk yad, termasuk bahkan julus, ya kan, riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, ya kan, bahkan nuzul dan lain sebagainya, ya kan. Itu tidak ada tuh, ya kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuduh orang Yahudi sebagai mujassimah, nggak ada. Kok ada istilahnya kayak gitu? Kapan sih itu datang? Itu datang setelah terkena paparan filsafat Yunani. Jadi akidah ahlus sunnah itu tidak butuh filsafat Yunani, tidak butuh, ya kan. Ngapain gitu kan? Karena kenapa? Filsafat Yunani itu dia mengukur ya, menggunakan akal, mengukur ya ranah ghaibiyat yang nggak bisa diterjang oleh akal, diukur dengan ranah musyahadat gitu. Ini contoh nih ya, kita ambil contoh aja kalau mau contoh-contohan gitu kan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Nah, gitu kan. Semua alam semesta ini binasa ya. Yang tersisa hanya Rabb, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, wa yabqa wajhu rabbik. Nah, ini wajhu rabbik sebetulnya nanti larinya ke kaidah tafsir bil lawazim ma'al iqrar bil asl gitu. Tafsir syai'i bil lawazim ma'al iqrar bil asl gitu. Gitu ya. Oke, sekarang kita ambil contoh kayak gini. Semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi. Semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi. Ini contoh ya. Semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi, ya kan. Yang tersisa, yang dimaksud wajahnya Budi yaitu Budi gitu kan. Yang semua binasa kecuali hanya Budi gitu. Tapi di situ dinukilkan wajahnya Budi. Oke, pertanyaannya adalah apakah Budi tersebut nggak punya wajah? Gitu kan. Ya kan. Ya, oke lah, semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi. Dimaksud adalah Budi ya, zatnya Budi gitu kan. Gitu kan ya. Namun pertanyaannya yang muncul ketika kita olah dengan akal ya kan, apakah Budi tersebut nggak punya wajah? Ya kan, mukanya lapang gepeng begitu, cuma sampai leher gitu, ke atasnya gepeng, nggak punya wajah. Ya kan, ya kan. Semua di kampung tersebut binasa kecuali wajahnya Budi. Nah, yang dimaksud wajahnya Budi adalah zatnya Budi ya, Budi itu sendiri gitu kan. Ya kan?
Apakah Budi tersebut nggak punya wajah, mukanya gepeng polos begitu? Atau Budi cuma sampai mentok di leher, ke atasnya nggak punya kepala? Gitu. Ini kan kalau kita akal-akalan kan begitu teman-teman ya. Oke, wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insyaallah. Jahmiyah menafikan asma dan sifat Allah berdasarkan apa? Berdasarkan akal. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Berdasarkan akal mereka, makna satu ini menafikan dan menasakh semua dalil-dalil yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Kemudian turun lebih rendah dikit, Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini teman-teman ya, mengisbatkan, menetapkan asma Allah, nama-nama Allah, tapi mereka menafikan semua sifat Allah. Menetapkan asma dan menafikan semua sifat. Alimun bila ilm gitu kan. Setiap asma itu kan turun sifat. Setiap asma itu turun sifat. Seperti Ar-Rahman itu nama Allah tuh, turun di bawahnya itu Dzur-Rahmah, itu sifat tuh. Ar-Razzaq, Dzu Ar-Rizq. Jadi setiap asma ada sifat. Nah, oleh Mu'tazilah itu dibuang sifatnya, dikekalkan dan ditetapkan asmanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan akal. Kemudian turun nomor 3 yaitu Asy'ariyah. Asy'ari ini dia masih menggunakan akal, menetapkan asma dan menafikan beberapa sifat. Sifat yang menurut akal Asy'ari itu masih bisa dipakai, ya mereka tetapkan. 3 kelompok tadi ya kan, itu menetapkan dan menafikan. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan akal. Akal yang mana yang benar? Apakah Asy'ari? Apakah Mu'tazili? Apakah Jahmiyah? Ya. Tidak ya. Ranah gaib ya, ketika diukur dengan akal maka semuanya fatal dan salah. Yang betul adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahjis salafis salih. Mereka ya, menetapkan asma dan sifat Allah semua ya, walaupun di khabar ahad yang berkaitan dengan sifat Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahjis salafis salih itu menetapkan tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tafwid dan tanpa tamthil. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insyaallah. Qadaru wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu, bumi digenggam Allah, wa samawati matwiyatum biyaminil, langit diperkes Allah, kan kacau. Nanti bisa mujassimah kamu, termasuk orang meyakini Allah itu berjisim, jadi Wahabi. Tapi berkahnya ada takwil, misalnya yadun ibaratun anil kudrah. Nama yadun ibaratun anil kudrah. Ya misalnya tangan presiden ada di mana-mana, kan bukan tangan fisik, tapi kekuasaannya presiden ada di mana. Itu kan lazim saja di lugat istimalul yad di makna apa? Kudrah. Amintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayu sila alaikum hasiba. Yang jelas Allah resminya istilahkan zatnya itu man fis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu, karena tidak butuh tempat. Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Mana bingung apa ya? Wah, jatuh nih Pak Zaiduddin, jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Kan itu. Jadi sekarang baru kepikiran, gara-gara anak-anak mulai ditasket ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua eling balik Quran hadis. Istilah resmine Allah itu, pokok istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopo, malah pengiran ngecat barang repot.
Terus pokoknya sementing gue ngelafat no lafat sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti orang istighna, berarti orang kiamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno date ya sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang Allah nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sito, kul wawaw ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tau fite suaras. Kalau nebet kadane cek SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah yang hadis ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin enggak. Ketika ditanya aina Allah fa asyara ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir, lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, terus buleten itu sudah usah mikir. Nah Imam Ghazali yang mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang. Ya semua biasa wae, urus arep. Aras masih kondange koyo ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada yang mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, banyak malah disimpul. Waduh, benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih, kalau gitu malah ribet mana ya? Ya orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Sanad Quran era sanad semacam-macam. Allah itu sobat zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin final bahra ini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau akhwal ya atau af'alullah, bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat. Kalau terangkan, kalau sengaja ngajak putu-putu, tiang sing alim alama, niku nggih baca kitab, misalnya Al-Ibris, nopo Al-Iqlil, nopo yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u benal ukhten. Lan ora oleh nikah dua saudara putri. Ya niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai, mbake ya mbok nikah, adike ya mbok nikah. Pertanyaannya, mau nggak ngerasa minuman kan? Bon, betul. Ngaji kok, ngombe lucu. Pertanyaannya adalah, secara disiplin fikih, niku antas mau benal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah benal mar'ati wa ammatiha, benal mar'ati wa kholatiha. Yang nggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas mau benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sorih, ya, teks yang sorih dari Quran dan hadis. Kita yang nekuni ilmu ushul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal
ukhtan. Padahal ada benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Di Quran tuh jelas ada kalimat ini. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kamu saya beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal, supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu karena tekstualistik, kalau naik Innova nggak baca doa itu, naik pesawat ini kan tidak kuda. Kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda, ini Innova kok. Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saja di ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul. Karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab aneh-aneh teman. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya dibuang. Lama-lama nanti gini, nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah, ini sudah keramik ini, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatan begitu terus, ya repot. Lah ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku, kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu nggak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, "Dek, saya cinta kamu karena kamu cantik." Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah ya repot kalau itu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. "Dek, saya seneng kamu karena kamu cantik." Mafhumnya apa? Kalau tidak cantik, kalau sudah tidak cantik tidak senang. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil itu tadi ingat-ingat ya apa? Fasudur ausa'u minal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya dada kita lebih luas ketimbang yang kita tulis. Terus wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang. Banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya ayyuhan nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak.
wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin Nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi.